Ini terutama kemarin yang paling viral adalah Gubernur Jawa Barat yang sudah sangat berani melakukan gebrakan untuk menertibkan beberapa bangunan-bangunan yang tidak sesuai regulasi. Sekali lagi tentang wakil presiden. Bukan Gibran namanya bila dia tidak mengerti banget loh siapa yang lagi dapat respon politik yang baik di mata rakyat. Nah, seorang politisi ya mungkin masih bau kencur tapi sudah dhuwur akan cenderung memanfaatkan segala situasi demi turut dalam perbincangan rakyat biar tetap disebut oleh rakyat seakan-akan. Dan dalam konteks bencana banjir kemarin itu Sejabodetabek beberapa hari terakhir sepak terjang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, Kang Demul itu turut disebut waktu Gibran berpidato karpe ngopo. Padahal secara konteks, secara tema, serta audien yang berada di ruangan itu tidak ada kaitannya dengan banjir yang sedang melanda dan kiprahnya Kang Demul itu. Ya kita tahu apa yang disampaikan Gibran itu cuma beneran numpang saja, numpang tenar lah. Memanfaatkan apa yang sudah dikerjakan Kang Deddy Mulyadi. Ya tentunya demi citra dirinya, bahwa dia juga bisa loh memuji orang lain. Sementara bila kita ngerti, Gibran itu ngisi pidato di acara buka bersama Kadin. Dan Kadin itu kan isinya para pengusaha yang tidak berurusan langsung dengan kemasyarakatan. Lu apa? Relevansinya nyebut Gubernur Jabar di sambutan acara bukber Kadin itu karpe ngopo. Ya kalau masyarakat, politisi, pengamat seperti penggawa ya ngerti karpe ngopo tahu, tapi masyarakat kan kadang-kadang nggak tahu karpe ngopo sih. Tapi pidatonya Gibran itu sangat singkat. Nggak lama, cuma paling 5-6 menit. Itu pun terpotong-potong buat ucapan-ucapan yang biasalah, parah-parah. Bagi Bengawan dengan pidato sesingkat itu, kenapa Gibran nggak fokus saja menjelaskan berbagai kebijakan pemerintahan yang berhubungan dengan Kadin, utamanya yang berkaitan kepentingan usaha, dunia usaha. Wah, ada banyak hal yang bisa dijelaskan saat dia berpidato di acara Kadin bukber itu. Apa mungkin nggak disiapin tuh sama staf ahlinya. Ya sebenarnya bisa banyak contoh. Dia kan bisa menjelaskan perkara corporate tax, sistem pajak yang banyak dikeluhkan dunia usaha, kan bisa. Juga bisa diterangkan pula soal pertumbuhan ekonomi nasional yang sekarang lagi meleret. Dari target yang sudah dijanjikan Presiden, atau 2 bulan pertama baru 8,6% pemasukan dari pajak dan sebagainya. Ya sampaikan pula pemerintah butuh dukungan dunia usaha, kan bisa untuk mencapai target-targetnya. Bisa juga Gibran menguraikan lembaga atau institusi baru yang bernama Danantara. Apa itu? Untuk apa? Fungsinya apa? Manfaatnya kepada masyarakat apa? Kan bisa. Dan masih banyak topik lain. Tetapi kok tema-tema yang langsung bersinggungan dengan kepentingan pengusaha tidak dipaparkan, malah menyebut Kang Demul yang luar biasa cara kerjanya. Ya kemarin kan sudah tak bahas lah. Nggak sebanding lah kinerja Kang Demul dengan Gibran ketika dia turun untuk ngecek perkara banjir di Jawa Barat. Loh apa Gibran tuh nggak ngerti toh. Harusnya bicara apa sih kalau di Kadin itu. Loh yang nyiapin naskah pidato staf ahlinya kan bukan dia sendiri yang membuat.
Kan bisa pula disebutkan, apa sih program atau rencana pemerintah yang bisa menguntungkan dunia usaha, yang berkorelasi dengan Kadin. Dan apa urusannya Kadin dengan bencana banjir? Apa hubungannya Kadin dengan gerak cepatnya Kang Deddy Mulyadi? Oh iya ini. Jadi hanya menyebut Gubernur Jawa Barat yang lagi viral. Tetapi tidak menyebut nama loh. Nyebutnya Gubernur Jawa Barat. Nah ini kan bisa kita lihat, kita rasakan. Kenapa dia tidak menyebut Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat? Kok cuma Gubernur Jawa Barat? Sorry loh, pikiran saya ini. Tidak disebutkan nama Deddy Mulyadi, itu pesanan dari bapaknya. Mungkin itu sih prediksi saya aja, analisa saya. Biar numpang tenar. Tapi jangan sampai orang yang lebih tenar dari dia sendiri gitu loh. Nah ini loh, politisi-politisi kita ini susah banget mengakui atau menghargai, menghormati politisi lain yang memang pantas untuk dicontoh. Kemarin saya sudah menyebutkan bahwa Mas Pram dan Bang Dul, saya setuju ketika dia mencontoh kinerja Kang Demul, program-programnya apa, dia contoh, nggak masalah. Ini bukan perkara Kang Dedinya. Tidak soal nama yang melekat padanya, tidak itu. Oh, bisa bahaya kalau itu. Yang bersangkutan namanya disebut atau tidak disebut oleh Gibran. Ya mungkin nanti dikira dia kalah posisi. Masa Wapres kalah sama gubernur itu. Tetapi bila politisi muda yang jam terbangnya belum seberapa, masih kecut itu, sama politisi tidak naruh rasa hormat, ya terus piye? Lagian kita tahu loh, Kang Deddy ini kan kader Gerindra, separtai sama presiden. Kok Gibran sikapnya kayak gitu? Nggak nyebut nama. Apa sajanya dia pengen bilang, yang belusukan pas banjir itu tidak hanya Deddy loh, dia juga keliling-keliling tuh. Tidak hanya satu tempat, malah ada beberapa lokasi banjir yang dia didatangi. Mungkin mau bilang begitu. Loh sikapnya yang kayak gitu, wes tak pahami sejak dia nyalon wali kota. Pas bertemu pampasan hadap-hadapan sama elit atau tokoh politik, pasti bungkuk-bungkuk. Wah, sopannya ra umum. Seolah-olah paling takzim. Aslinya ya mbuh. Nah nanti begitu wes bareng nggak sama orangnya ya, semuanya sendiri sikap dan omongannya. Ngapain sih Gibran bawa-bawa Gubernur Jabar di pidato bukber Kadin? Apa tujuannya? Ingat loh, kiprah Kang Demul itu justru malah untuk contoh baik bagi semua kepala daerah hingga presiden dan wapres. Jangan malu untuk mencontoh kinerja Kang Demul dari masalah keagamaan, masalah budaya, menyelamatkan alam dan sebagainya. Program-program pemerintah, studi tur dilarang, wisuda TK dilarang, itu bagus. Nah ini tugas pengusaha, itu tidak di sana, bukan belusukan. Para kadin itu loh, melihat-lihat akibat bencana, bukan itu, atau ngobrol sama warga. Loh apa fungsinya urusan banjir dipaparkan di bukber Kadin? Apa ben pengusaha ngerti? Nek Gibran ya ora tengok-tengok neng kantor juga turun untuk ngecek banjir. Loh pernyataan Gibran bercerita mengenai gebrakan Kang Demul itu mestinya mbok dicontoh. Dicontoh kerjanya, ditiru dan dijalankan oleh Wapres harusnya loh. Nggak usah malu. Loh posisi orang kedua di negeri ini, segala ucapannya itu ilat geni loh. Sakti Mondroguno. Namun bila kita lihat bagaimana mantan wali kota Solo itu turun ke lapangan, apa sih yang dia dapatkan? Nggak ada. Ya hanya pertunjukan saja. Lunak-lunuk seolah-olah ngandani, ngasih info. Dia sudah ke lapangan, nggak hanya di kantor, sudah titik. Coba deh diingat-ingat, kapan Gibran waktu bertemu rakyat berdialog, berkomunikasi, ngasih solusi nyata, berkontribusi dengan jelas.
Banyak itu para pemujanya, para penjilat mengatakan, yang penting kan dia sudah turun ke lapangan, bukan itu. Jadi wakil presiden tuh itu geni, harusnya dia memberikan solusi kebijakan agar masyarakat terlepas dari penderitaan. Bukan hanya butuh bantuan, butuh supaya banjir tidak terulang lagi. Dia caranya sebagai wapres. Dia kan bisa memerintah ini dan itu kepada kementerian, kepada dinas yang langsung membantu rakyat yang kesulitan. Wah, nek mau muter-muter nyawang-nyawang karo ngobrol, nanya-nanya ngajak selfie buat apa? Loh pas ketemu wartawan, ya paling menjelaskan agenda dia, apa yang sudah dia jalankan. Apa pernah Kompolnas dengar penjelasan Wapres menuturkan akan melakukan apa? Solusinya akan melakukan tindakan apa supaya bencana tidak terulang lagi. Turun ke lapangan yang diharapkan rakyat itu ya aksinya, tindakannya, kebijakannya ngerampungi masalah rakyat. Orang ngedum skincare, orang ngedum sembako. Itu masalah lain, saya nak sing ngrampungi dhewe. Lagi-lagi nih, contoh simpelnya Kang Demul. Begitu ada banjir otaknya dipakai buat menelaah bencana. Penyebab, lantas menelusuri. Ini suka ngendi nih penyebabnya, di mana lokasinya, sampai sumber masalahnya, dan menemukan yang dituju. Begitu disimpulkan ada sesuatu yang bermasalah, dibereskan, entah itu sudah terbangun, entah itu berurusan dengan BUMD dan sebagainya, ketika itu tidak sesuai dengan peruntukannya, dan menyebabkan bencana, sikat. Lepas di puncak yang dilakukan Gubernur Jabar. Gak hanya masang pelang segel atau membatasi lokasi yang nggak boleh digunakan atau diakses langsung, diperintahkan pada jajarannya. Sebuah bangunan yang merusak lingkungan harus dirobohkan. Ya perintah langsung dikeluarkan, itu konkret. Orang mau ngomong-ngomong wirawiri tumak-tumut. Orang dadak nunggu waktu. Lo mesti koordinasi, nanya ke sana kemari, nggak langsung Kang Demul itu pasti sesuai dengan aturan. Tapi orang kesuwen, usai dari kawasan puncak, Kang Demul langsung di aliran sungai, juga ditelusuri, sampah dibersihkan, ditata, para pemulung digaji untuk membersihkan sungai dan sebagainya. Banyak keuntungan yang didapat oleh masyarakat. Nah ternyata ada bangunan yang berdiri di kawasan yang dilarang, itu daerah Tambun Bekasi. Kang Deddy lagi-lagi bergerak cepat. Tindakannya ya sama, perintahkan roboh bangunan. Lurah setempat itu sempat protes, marah, tidak setuju, berdebat sama Kang Demul. Ditemuinya lagi, ditanya langsung, gimana responnya? Nah mestinya yang kayak ginian, yang harus dilakukan Wapres. Dia itu bukan nggak ngerti, bukan orang paham atau gadong. Dulu waktu jadi wali kota sebenarnya di beberapa hal langsung melakukan eksekusi loh. Kenapa sekarang begitu sudah jadi wakil presiden dengan kewenangan dan sumber daya lebih besar, hal yang sama tidak diulang lagi? Jangan beralasan itu bukan kewenangan atau tugasnya. Toh dia bisa meminta kepala daerah di lokasi yang dia datangi, mendampingi, diberitakan sama Wapres, tolong atau tanya tuh mereka atas masalah yang dihadapi, penyebabnya apa yang mereka lakukan. Oh gitu. Tanyakan pula tuh kapan mau dikerjakan. Jangan menunggu tahun depan. Banjir meneh. Nah jawabannya yang diberikan bulat-bulat, gertak aja. Kayak Kang Demul itu. Gertak-gertak, preman mana ini, sikat sisan. Mau nunggu apa? Agar para kepala daerah itu nggak ngadi-adi, menunda-nunda, memperlama beban atau masalah yang mesti dihadapi rakyat. Langsung perintahkan. Jangan menunda waktu sehingga masyarakat semakin parah. Rakyat itu nggak butuh janji. Tidak nunggu alasan atau dalih. Menunda kebijakan yang bisa jadi menimbulkan masalah baru. Lah Wapres ini, bagaimana sangat yakin ini. Kang Demul itu nggak berharap dialem, dipuji, enggak, disanjung-sanjung, dia nggak mau itu. Termasuk diceritakan kemana-mana. Oh dia sudah punya channel YouTube banyak yang menghasilkan miliaran rupiah. Dari situ masyarakat sudah bisa menilai. Level dia itu sampai pada tahap apa yang dia lakukan menginspirasi banyak pihak melakukan hal yang sama. Dia menjadi seorang negarawan.
seorang leader yang baik, menjadi contoh bagi kepala daerah seluruh Indonesia. Om Bengawan ya paham juga loh, mau bagaimanapun secara politis, Kang Deddy Mulyadi itu tidak disukai sama Jokowi dan Gibran, pastilah. Karena kan lebih keren, lebih pintar dari dia. Jadi ketiganya tidak akan berada di satu kelompok yang bisa bahu-membahu, saling menopang. Jokowi dan Gibran sangat mewaspadai citra yang dimiliki mantan Bupati Purwakarta itu. Segala yang dilakukan Kang Deddy tidak membuat Wapres berupa hutannya waktu busukan. Yo, itu menandakan mereka berseberangan cara politik. Gampang kan ditanya. Tapi masyarakat tahu siapa yang lebih baik antara Kang Demul dengan Gibran di kancah politik, kepemimpinannya, kebijakannya, dan gebrakannya. Masyarakat yang menilai, khususnya rakyat Jawa Barat. Gitu ya. Salam Bengawan, salam ngumpul. Semoga tidak salah paham dan gagal paham. Jangan lupa subscribe. Dadah.